Kita diskusi FM. Kita pilih materi, Kita pilih opini, dapatkan konklusi. Gimana di situ? Aman? Adem. Lagian boker di kali. Ya paling enak kan gini. Langsung ke flash. Langsung kena flash. Tapi masalah sosial kok gak bisa masuk ke flash ya? Wow. Wah, itu susah, Rek. Bisa ya, banyak jaringnya ya. Banyak jaringnya. Nggak kayak kita ini kalau di kali ini kan enak. Lost. Lost doll Kak Rewel. Mau diintip pun gak masalah. Siapa sih yang mau ngintip tuh? Ya siapa tahu kan. Pun berharap, Pak. Enggak juga sih. Aku takut dilecehkan. Anjir. Dilecehkan kaum iki. Apa jenenge? Optimus Prime. Transformer. Iya sih benar ya. Transformer. Maaf, saya mau lapor ini pelecehan seksual. Dilecehkan sama siapa, Mas? Sama truk. O-I-A-I-U. Mustang. Iya. Saya dilecehkan sama ini BMW. Helikopter. Helikopter mana ya? Kesigar tak bokongmu anjir. Astaga. Acep. Tapi kaum gitu ya biarin lah mereka, cuman apa ya, lucunya ya ini ya, kaum yang apa trans gitu kan juga dia pasti mikir nikah lah ya. Iya, yang nggak Iya tahu nggak sih? ya. Ada yang mikir nikah, ada yang enggak sih. Terus kan dia pasti nikah itu tujuannya untuk punya keturunan kan ya. Feelingan itu. Sopo jeneng? Rah, anak ragil. Anak bungsu. Anak bungsu anjir. Anak bungsu, oke. Sangar. Ayo. Ya apa iku ceritane iku? Pedang-pedangan tapi pingin punya anak. Tais. Kok gak isi-isi ya? Kok goblok. Lah, Itu kamu meskipun bayi tabung nggak jadi bangsat. aduh. Rahimnya di mana ya? Tapi Nah itu ngisinya ya iya, tapi di sisi lain pikirannya masih normal. bagus lah ya, masih pingin punya Dia keturunan lah ya. berpasangan, pengen punya keturunan. Kan tujuannya itu berpasangan. Cuman kalau metode ya, secara mekaniknya salah dia. Dia nggak bisa adu mekanik di situ. Posisinya kurang paling masuk. Goblok. Penerapannya, jadi ilmu terapannya perlu didalamin lagi. Mungkin teorinya dia sudah tinggi secara tematik dan anunya. Dia Cuman- salah masukin soalnya kalau gitu. Iya, cuman secara metode Masukinnya kemana? Ke hidungnya. kuping. Kuping, Pak. Ya Allah, segala golongan dimasukin. Bisa. Ada sih orang yang apa namanya nikah normal tapi nggak pingin punya anak. Nggak pingin. Nggak pingin coy punya anak. Coy. Tuh wong sing pingin punya anak itu sing gagal punya anak tapi pingin gitu tuh banyak ya. Iya, jadi apa ya? Tapi beda cerita ya kalau memang dia menentukan tidak ingin sekarang, tapi nanti kan. Bukan dengan omongan bener-bener nggak mau selamanya. Gimana ya? Gimana? Perbedaan orang yang tidak mau setelah dia menikah dalam kurun waktu beberapa Secara di periode dia memutuskan untuk tidak punya anak, tapi kan kedepannya dia pingin. Ya itu tergantung agreement saat dia mereka menikah gitu kan harusnya sih. KB mungkin bisa KB salah bisa. satunya, atau pakai balon
pakai terong, Balon nggak tuh? bukan yang dia benar-benar nggak punya anak makmur nih. Ada yang pikiran kayak gitu tuh. Ada yang mikir kayak gitu. Aduh, susah sih kalau sekarang sih. Jadi apa ya, untuk tahun-tahun ke depan, 2 tahun belakangan ini lagi gencar-gencarnya ini lagi ngomongin child free itu. Oke. Sebuah pilihan di mana satu pasangan ini menikah secara normal tapi memilih untuk tidak punya anak Selamanya. Oke. Salah satu konsiderasinya itu yaitu ekonomi ya kan. Jadi apa namanya, memiliki anak itu seperti beban ekonomi terhadap mereka, soalnya biaya sekolah makin mahal, terus Iya. inflasi makin tinggi 5% setiap tahun. Oke. Terus ada juga ya konsiderasi seperti kalau misalnya nanti anak ini apa namanya, pendidikannya salah, dia bisa jatuh ke dalam jurang kejahatan dan lain-lain. LGBT. Bisa jadi bisa jadi ganti gender. Ganti orientasi, Iya. gitu kan. Itu jurang kesesatan gitu ya. Nah, itu dia. Banyak kekhawatiran lah ya. Jadi mending daripada nggak punya anak, mending daripada punya anak tapi akeh resikonya, mending nggak punya anak nggak duwe resiko. Ceritanya kayak gitu tuh. Cuma apa ya? Yang diomongin ini kan malah merubah mindset ya. Maksudnya meracuni pemikiran orang-orang, tidak sih? Kalau misalnya child free ini secara topik ya, apa namanya, dibagikan secara personal ataupun katakan dibagikan secara pengalaman secara individual gitu ya kan, nggak usah ngajak-ngajak, Bener. nggak ada masalah. Iya sih Ya sebenarnya sih. wis, apa namanya, memang pilihan mereka sendiri kan, namanya juga apa, keadaan ekonomi setiap orang itu kan beda-beda ya. Iya. Keadaan hidup seorang itu ya beda-beda, backgroundnya beda-beda gitu. Yang jadi masalah kalau misalkan opinimu soal child free itu awakmu itu merasa sing paling bener iku lho. Wis child free ki sing paling bener wis gawe wong nikah wis. Malah dikte orang-orang. Dikte orang-orang ngono itu. Kamu nikah, kamu mending child free aja anjir. Oh goblik. Enak-enak. Kamu akan tetap awet muda seperti aku ngono itu. Padahal raine banyak kok ini. Tapi lucunya ya, dia berarti dia gembor-gembor mensuarakan child free. Tapi Ya kamu tahu kan siapa sing tak bahas? ya Gita Getawa ini. Mbak open minded aja wis. Mbak open minded. Mbak open minded. Nah. Open, yang paling open Dia minded. paling open minded, dia Tahu. yang apa namanya, mensuarakan kaum LGBT juga anjir. Talking about the freedom and independence. Berhijab loh. Nah, udah bilang Hijab. gitu. Iya, LGBT. dia pro LGBT. LGBTQ apa itu? LGBT. Wow, amazing. Tapi lucunya ya, dia menyuarakan child Rusak free. jalan. Dia kan menyuarakan tidak punya anak itu Lebih baik daripada bukan punya anak. daripada 2 anak. Yang mana-mana jelas program pemerintah. Iya, itu dia. Nah, tapi di sisi lain dia dikte anak orang, bro. Itu sih aku nggak setuju. Itu loh. Dia tak mau punya anak, ngapain dikte anak orang? Dikte orang tuh ada di ya. Kamu tuh harusnya kasih tahu child free itu ke orang tua, bukan ke anaknya dari orang tua lain. Tolol. Ngapain kamu ngatur-ngatur anak orang? Kamu child free, bebas. Ngapain kamu katanya child free bebas, independen, happy, tidak pikir. Nah sekarang kamu mikirin anak orang. Ini kurang tolol atau gimana sih? Mbak apa jenis ibu Mbak open minded itu paling mikir ya, aku duwe anak kok mending aku child free kan biyen. Goblok. Astaga. Nah itu dia. Coba dia apa jenis ngomongnya apa namanya, aku
lebih memilih untuk child free karena aku punya Utang. keadaan yang seperti ini gitu kan. Maksudnya dia ngelisting itu secara apa jenenge ya masuk akal lah Personal, istilahnya. ya. Dan secara individu ini adalah pilihanku teman-teman. Ya wis cukup disecek nek kono tok ae cukup ngono. Alasannya itu aneh-aneh tuh. Pertama, child free itu membuatku apa jenenge terlihat lebih muda ngono kan. Karena aku nggak perlu ngurus anak secara 24 hour. Ya. Terus punya anak itu bikin aku punya banyak waktu dengan suami. Oke. Akhirnya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana. Nenek. Oke. Diguyu sampai ini kita Willy kan. Artis-artis itu bro, artis itu kurang bagus apa, kurang cantik apa. Raffi Ahmad, Gita Safina, kon. Saupile ora ono. Awakmu worth it ora ono. Iya makanya itu maksudnya emang se membebankan begitu kah child itu. Masa dia melihat anak kecil itu sebagai beban ya? Iya berarti kan dia kelihatan anak kecil itu sebagai beban. Iya coy. Iya. Naudzubillah min dalik. Sumpah. Karena dia menggembor-gemborkan dan membeberkan kalau child free itu lebih baik kan, kecuali dia nggak bilang itu lebih baik dong. Iya. Kita nggak mungkin berspekulasi seperti ini. Kalau dia cuman bilang aku pingin child free kayak kamu bilang tadi Tang, Iya. ya stop sampai situ. Tapi Stop karena sampai dia selesai. bilang ada benefitnya, ada advantages-nya. Kayak dia itu mengkampanyekan kan Ya. akhirnya. Kampanyekan. Child free lebih baik daripada punya child. Yes. Ya Kita- itu yang salah. Salah. Itu wes jelas salah itu. Ya. Soalnya kamu meng-twisting pemikiran orang lain, mindset orang lain yang dimana orang lain itu sebenarnya yang lain itu masih ingin punya anak itu susah rasanya Ya, dapatnya di itu. sisi lain ada Lu beberapa. menyalahkan mereka. Iku salah. Iku jenenge nggak unggah-ungguh sama apa namanya, perasaannya orang. Iya. Ya itu dia nggak unggah-ungguh itu tadi. Eh, Nggak bukan unggah-ungguh sorry. Tepos liro. apa tepus lihat? Tepos liro itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Oh, sih. Position yourself at their shoes. Oke, gitu. oke. Kalau misalkan kamu ya sebagai orang yang ingin punya anak tadi 15 tahun enggak sama Allah belum dikasih rezeki untuk punya anak. Apa nggak sedih kalau denger Iya. ngomongannya ditasap kayak gitu? Ya. Dia itu sudah ngelewati 15 tahun dengan harapan punya anak. Lu dengan entengnya bilang, aku Nggak punya bisa anak, awet muda, bisa awet muda, bisa jalan-jalan happy kemana-mana. happy, gak semua kayak gitu, bro. Nantiku tuh ini pernikahan 25-nya kalau nggak 20-nya, sorry. Sampai sekarang belum punya anak. Oh. Itu dong yang apa namanya orang paling kalau aku bilang ya maternal lah ya, orang yang paling maternal itu kalau tak lihat itu tanteku wis. Dia itu waktu aku kecil itu dia yang merawat aku, dia yang kasih aku apa namanya jalan-jalan, kasih aku makan di mana-mana, jalan kemana-mana. Aduh wis. Orang itu pingin banget punya anak sama suaminya itu. Tapi qadar Allah sama Allah nggak dikasih gitu. Iya. Ya dia cuma bisa merenung gitu kan. Belum dikasih. Insya Allah belum ya. Insya Allah. Iya. Kan Betul, kita nggak tahu. Lek aku ndelok apa namanya kata-katanya Gita Saf terus tak bandingkan sama tanteku pinta hajar Gita Saf masih di wedok. Iyalah. Tungkak nggak wigi? Ditumit ya. Ditumit. Sumpah. Bahasa Indonesianya nggak enak ya. Ditumit. Ditumit. Tumit untuk bertemu. Ditumit bertumit. Tumit. Ya itulah. Maksudnya Dia itu belajar jauh-jauh lama-lama ke Jerman cuma bisa bacot kayak ini ya hasilnya. Iso gacor kayak ini ya hasilnya. Percuma duitmu gawe kuliah. Ayo lek ora iso apa jenenge tepos lira mbek wong liya. gimana kur yang kamu bilang tadi? Apa? Child free bilang aja mandul. Ngomongnya kadoin kaisen duwe anak. Itu bisa jadi senjata loh bro, sama orang-orang yang misalnya
ini ya, aku ini udah tahu nih, ini cuman sekelebetan pikiran yang tiba-tiba orang-orang yang sudah depresi bertahun-tahun menikah, dia mengharapkan anak dan ternyata sosialnya seperti itu mendesak child free itu lebih baik. Dia kan depresi nih, sudah dia pingin anak tapi bertahun-tahun nikah ndak ada hasil misalnya, dia depresi kan, sosialnya mendesak dia seperti itu, wis sudahlah, akhirnya dia beralasan ya wis lah aku child free ya, menutupi kesedihannya dengan mengikuti riding the wave, mengikuti tren yang viral. Itu lebih apa ya, lebih ironis kan ya. Ya menurutku sih wis nggak sehat buat mentalnya juga. Dia Iya. akhirnya berbohong pada dirinya sendiri Iya, kan, dia betul. nggak jujur sama dirinya sendiri. Karena desakan sosial juga Desakan kan. sosial terutamanya. Kalau misalkan ingin punya apa sih nggak enaknya punya anak sih menurutku. Dan Kalau aku sih aku belum punya anak ya, ya, memang ya. Tapi aku itu nggak pernah punya bisa dibilang rencana untuk child free itu enggak. oke. Aku mungkin bakal punya rencana untuk tidak punya anak dalam periode berapa tahun pernikahan gitu, setelah pernikahan gitu. Tapi kalau misalkan istriku ingin punya anak segera ya, aku sih mau-mau aja. Aku dengan senang hati memberikan gitu. Iya. Bukan kita, Allah yang memberikan. Atas izin Allah. Iya, atas izin Allah. Atas izin Kita Allah. metodenya aja. Masuk akal. Metodenya yang penting sesuai. Metodenya yang lebih sesuai dengan cara yang halal. Masya Allah. Katakan kalau misalkan kalau aku melihatnya itu anak-anak itu sebagai bukti dari kebahagiaan kita sih kalau aku lihat sih. Yaitu dilimpahkan secara fisik oleh pencipta kita ya kan, sebagai bentuk anak itu. Iya. This is your bundle of joy anjing. Ya. Bundle of joy iki wis hasilnya Benar. kebahagiaan kalian itu. Ya, buah cinta. Buah cinta. Ah, Loh, buah cinta bukan buah dada. itu buat bapak. Iya. Anak juga loh. Ada juga sih. Makanya dikasih 2 tuh. Iya. Astaga. Susah. Aku sampai lupa ngomong apa. Apa sih nggak enaknya punya Ya, anak? itu tadi. Kalau menurutku sih ya paling berjuang sedikit lah Iya. buat masa ya berani untuk memberikan mereka kehidupan tapi nggak berani untuk merawat mereka di dunia ini. Itu kan ya nggak mungkin lah ya, nggak banget lah ya. Iya. Bolehlah kita ya kami tengah malam buat bikinin susu, buat ngorek-ngorek ininya, pupnya. Iya. Wis ngerasakno ya. Sudah. Gini loh, sekarang kita bandingin aja sama seorang perawat di rumah sakit. Yos. Yang mana dia ngerawat orang yang bukan keluarganya sendiri. Wah, itu sih. Nah, sekarang bandingin sama itu darahmu sendiri. Hah? Apa? Passion free. Coy. Apa ya? Seorang perawat yang ngerawat pasien di rumah sakit yang sudah gak bisa apa-apa ya. Anggap aja dia sudah tua, dia butuh perawatan ekstra khusus sampai digantiin popok. Yang mana itu dia bukan keluarganya. Bukan keluarganya. Itu dia melakukannya tanpa berat hati karena dibayar. Karena dibayar, ya. Karena ada timbal balik ya. Nah, itu bukan keluarga. Nah, sekarang ini anak ini kan darahmu sendiri. Itu kan part of you kan. Darah dagingmu. Darah dagingmu. Meskipun tidak saat itu kamu dapat balasannya tidak langsung kan. Tapi kan in the meantime, pasti ada joy tersendiri. Campur-campur sih aku ngomong bangsat. Ada kebahagiaan. Malsel. Jadi Malang Selatan. di dalam prosesnya itu kan ada kebahagiaan, ada suka dukanya. Benar. Semua yang ada sebab pasti ada akibat kan. Semua Setuju. positif pasti ada negatif. Gak mungkin positif aja. Ya jadi ragil loh positif ketemu positif.
Kapan ya isi Positif ketemu positif. Nah terus kalau kita bicara apa tadi? Gak enaknya punya anak. nggak enaknya punya anak. Eh, itu kan balikan lagi itu part of you itu darah daging itu kan bagian dari dirimu, perpanjangan tanganmu lah Wah, enak. secara bisnis profesional representatifmu untuk kedepannya kan pengganti penerus. Itu titipan sama aja kayak kita punya perut itu kan titipan, lambung itu kan harus kita rawat loh. Iya. Capek enggak ngerawat lambung? Ya capek lah. Capek kan kerja, kasih makan. Kasih Kalau makan, sakit harus diobati. makannya harus bener. Makannya harus kamu kayak ngurusin perutmu. Ini baru perut loh. Belum yang lain organ yang lain kan sama aja. Terus setelah kamu ngasih makan perut, emang apa yang dikasih perut sama kamu? Ya kamu dengan kamu merawat perut kamu akan mendapatkan Ayo. Malah ditelein ya kamu kasih loh dijadiin. Ya dikasih energi lah ya untuk beraktivitas. Iya. Ya kan sama aja kayak kamu. Ada ampasnya lah ya. Nah, tetap ada ampasnya kan ngasih ngerawat perut. Cuma sama aja ngurusin anak kan kayak gitu. Bener. Ada satu puisi Arab yang bikin aku ingin punya anak dong. Oke, gimana itu? Jadi gini. Jangan sorry. Berikan anak kita nanti rambut merahmu yang indah. Oke. Berikan anak kita nanti mata birumu yang berkilauan. Berikan juga anak kita nanti sifat cemberutmu dan bagaimana kamu memandangku di saat kamu tersenyum, ya kan. Soalnya nanti saat kita sudah meninggal nanti, dunia akan tahu alasan-alasan kenapa aku menyayangimu. Jadi legasinya itu lanjut terus. Aku langsung Aku hampir tertipu tadi sama bait yang apa? Yang memandang tadi tuh. Iya. Gimana ulang. Berikan anak kita rambut merahmu yang indah, berikan anak kita matamu yang biru yang berkilauan, berikan juga pandanganmu saat kamu tersenyum memandangku. Itu saat berikan pandanganmu saat kamu sangat memandangku. Agar dunia tahu. Sejam tipis. Agar dunia tahu bagaimana aku sangat terhadap sano anak itu. Jadi korban pelecehan nanti. Ya kan ke suaminya, ke pasangan. Iya, maksudnya legalnya, pasangan resminya. Tapi gitu sih. Cuman agak kepikiran aja sih kalau misalnya katakan kita nggak pingin nganu lah ya, nggak pingin punya anak. It's fine. Iya. Tapi kita kan muslim ya. Iya. Mbak open minded muslim kan. Insya Allah. Yang bikin kita selamat dari di dunia akhirat itu Mbak ya, itu doanya anak-anak yang soleh Mbak. Iya. Terutamanya anak-anak kita, anak turun kita gitu. Kalau kita didoakan itu yang bikin kita selamat nanti di dunia ini. 2 ya. Anak, amal jariah termasuk anak ya? Iya, termasuk. Ya amal yang mengalir gitu kan maksudnya. Ya. Lalu ilmu juga, ilmu yang mengalir. 3 aja kan yang bisa bantu. Terus doanya dari anak-anak yang soleh. Kalau kita didoakan insya Allah selamat gitu. Yang penting didoakan. Kalau nggak didoakan ya derita lu. Nah makanya Mbak Gita Saf nggak pingin punya anak ya. Resikonya itu nanti Mbak. Ya nggak di sini nanti resikonya. Iya. Ya kita doakan aja mudah-mudahan. Kita doakan amalnya lebih bagus ya, lebih berat. Amin. Karena Anda punya platform kan. Kita punya
ya bisa dibilang lebih terkenal lah daripada podcast kita. Wih, mau bersaing nih Gak kuat dong, aku tak mundur aja. macem-macem. Oh, macem-macem. Ini perangkatnya semua sudah terjamin ini. Kita aja syuting outdoor nih. Pantes kerocokan kan Mang. Ada apa namanya tukang bakso lewat kerungu ya. Iya, Tukang kita tahu tek kerungu. natural. Kita apa adanya natural. Iya, makanya kita ada di sungai. Podcast di sungai di mana lagi ya kan? Cuma di sini. Sana. Di kita Tutup lah sudah. kesel ngomong urung. Capek sih. Cuma ada satu teman ini bilang, coba andai Nabi Adam memilih untuk child free. Enggak ada kita dong anjir. Bisa dong. Ya mau coba pikir. Pikiran matang-matang. Enggak ada kita. Makanya child free ini konsep rusak yang baru aja sih Bang. Ya, konsep rusak yang digembor-gemborkan Yang dan digembor-gemborin dikampanyekan dengan memiliki benefit-benefit yang bisa mempengaruhi orang. Padahal aku lihat di TikTok itu banyak janda-janda yang masih sangar-sangar ya, punya anak 2, punya anak 3 gitu. Banyak, bro. Tapi kalau joget tuh Makanya itu kan TikTok ya. Sekarang kalau mau child free ngapain TikTok mamer-mamerin badan-badan kayak gitu. Ujung-ujungnya kan juga ngantuk. Ngantuk tujuannya buat apa? Selain Bikin buat anak. happy, bikin anak kan? adalah benar. Makanya bikin anak itu enak ya, Tom. Iya. Bikinnya, ngerawatnya, Susah. Gak ada yang bilang gampang loh ya. nggak ada yang bilang gampang. Gak ada. Itu penuh tanggung jawab. Makanya kalau dibilang apanya anak itu titipan ya bener ya Tom. Titipan, benar. Jadi ini pikiran jelek aku ngomong, nggak usah lah. Anjir. Amit-amit jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan terucap. Dasar kaum jahanam. Bisa. Ya itulah. Makanya kalau misalkan Mas mau punya anak pun punya pertimbangan. Yep. Mau punya anak mau nggak punya anak itu tetap ini apa namanya pertimbangan dari kedua belah pihak itu loh ya. Iya, suami istrinya. pilihannya yang tidak perlu merusak pilihan orang. Nggak perlu bikin mindset orang itu berubah dan apa ini terombang-ambing. Ya, Gitu. aduh, aku ke ekonominya lagi kurang stabil. Apakah aku tidak perlu punya anak dulu nih? Apa aku nggak punya anak ayo. Soalnya aku sih dodolan kerupuk. Itu pemikiran sampah. Itulah nggak perlu ngajak-ngajak lah istilahnya. Ya, jangan ngajak-ngajak, jangan meracuni, jadi toksik kamu itu. Toksik. Ini kenapa apa namanya bahasan kita kayak wingi-wingi itu mbak open minded itu terus saya. Mangkel aku kadang-kadang Iya. ngomong itu. Tapi nggak apa-apa sih karena kita jadi punya konten ya teman. Yep. Jadi kita punya pembahasan, kita etre-et. Nggak munafik loh ya ini ya. Iya dong, ngapain? Karena dia kita bisa berkarya. Wey, terima kasih Mbak Open Minded. Bajak lagi orang-orang kayak gini. Banyakin dong. Kalau para pendengar gimana? Kalian punya sedikit ini enggak apa namanya? Oke. Punya sedikit keluh kesah sama mbaknya ini mungkin. Kayak iya sih Anjen. Lebih banyak keluh kesahnya paling ya. Sis dasar. Gimana? Sudah selesai tadi? Bokongku wis adem ini. Bosku anjir. Ini sudah kering ini. Wis kering. Wis gak akan keluar apa-apa ini. Anjir. Sudah ampas, sudah angin. Wis kemeng juga wis. Esa, ayo. Mentas ayo mentas. Mantas, ayo, Mentas.